Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan materi pembelajaran minggu kelima, yaitu analisis data vektor. Capaian pembelajarannya yaitu dasar geoprocessing data vektor, menghitung dengan scoring, dan membuat model builder. Sebelum masuk ke cara kerjanya, teman-teman harus download materinya terlebih dahulu pada modul bagian materi 5. Nanti akan ada data seperti ini. Terkait dengan dasar geoprocessing data vektor, terdiri dari beberapa tool, yaitu seperti union, clip, buffer, intersect, dan lain-lain. Di mana tool ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pertama-tama, kita akan coba untuk mempraktekkan tool clip, yaitu dengan cara mengaksesnya di Arch Toolbox, kemudian pilih Analysis Tool, kemudian pilih Extract, dan pilih Clip, yaitu dengan cara di double click. Untuk input features-nya, yaitu kita isi dengan data vektor yang akan dipotong. Misalkan di sini kita akan menggunakan land use Kota Batu. Sedangkan untuk Clip sendiri memiliki fungsi untuk memotong data fitur lainnya. Untuk bagian Clip feature, kita akan isi dengan pemotongnya, yaitu admin Desa Tulung Rejo. Untuk lokasi penyimpanannya, teman-teman bisa sesuaikan, dan apabila sudah, bisa dilanjut dengan klik OK. Jika prosesnya sudah selesai, maka hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan hasil pemotongan dari land use Batu yang dipotong dengan admin Desa Tulung Rejo. Apabila data-datanya dicek, maka akan berisi data land use Kota Batu yang telah terpotong oleh Desa Tulung Rejo saja. Setelah klip, kita akan coba untuk lanjutkan ke buffer, di mana buffer sendiri merupakan konsep dari pendekatan atau proximity dengan hasil data fitur baru yang jaraknya bisa disesuaikan dengan data fitur awalnya. Pada kali ini, kita akan coba untuk membuffer sungai dengan jarak 100 meter. Caranya, dengan mencari tool buffer pada Arch Toolbox, lalu pilih Proximity, dan pilih Buffer. Setelah muncul seperti ini, bagian input feature kita akan masukkan sungai, dan outputnya bisa disesuaikan. Untuk jaraknya, kita ganti menjadi meter, dan kita tentukan sepanjang 100 meter. Sisanya bisa dibiarkan saja, lalu dilanjutkan dengan klik OK. Jika sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Awalnya seperti ini, dan setelah dibuffer akan menjadi seperti ini. Dan ini merupakan kedekatan dari sungai yang ada di Kota Batu dengan jarak 100 meter. Setelah itu, kita akan coba union, yaitu membuat data fitur baru dengan hasil penggabungan 2 atau lebih fitur. Selain itu juga, data maupun bentuknya merupakan hasil dari penggabungan juga. Misalnya, di sini kita akan mencontohkan untuk proses dari union. Pertama, teman-teman harus cari di Arch Toolbox, yaitu pilih Overlay, lalu pilih Union. Masukkan fiturnya. Misalkan kita di sini akan pilih Land Use dan Admin Desa Kota Batu. Untuk outputnya, teman-teman bisa sesuaikan, lalu klik OK. Akan muncul seperti ini. Hasil ini merupakan kombinasi dari batas desa dan land use. Dalam batas desa, terdapat data provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan lain-lain, dan akan tergabung dengan keterangan land use-nya. Setelah itu juga ada intersect yang mirip dengan clip dan union. Untuk intersect, digunakan untuk memotong sekaligus menggabungkan dari 2 atau lebih data spasial yang saling berpotongan. Jadi bisa digabungkan dan memotong. Caranya ke Arch Toolbox, lalu pilih Overlay, dan pilih Intersect. Pada kali ini, kita akan coba memasukkan data admin Tulung Rejo dan land use Kota Batu.
Dan untuk outputnya, teman-teman bisa disesuaikan, kemudian klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Memang hasilnya mirip dengan clip, namun bedanya kalau clip hanya memotong saja, dan intersect terdapat tambahan data dari fitur pemotongnya, yaitu seperti desa, kecamatan, dan kabupaten kota. Kemudian yang dipotong adalah land use-nya. Berikut merupakan dasar-dasar dari geoprocessing analisis data vektor. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam menghitung scoring untuk pembebotan menggunakan field calculator. Untuk bobotnya, teman-teman bisa lihat pada modul berdasarkan peraturan pemerintah nomor 150 terkait dengan kerusakan tanah berdasarkan penggunaan lahannya yang memiliki potensi kerusakan tersendiri dengan pembebotan yang berbeda-beda. Pada kali ini, kita akan coba untuk membuat skor pada land use-nya. Teman-teman bisa arahkan ke land use Kota Batu. Di sini, kita akan memasukkan skor-skornya dengan cara klik kanan, lalu pilih Open Attribute Table. Di sini, kita akan menggunakan skor berdasarkan keterangannya. Langkah awal yaitu membuat data yang akan dikelaskan dengan cara membuat field baru. Caranya, klik Table Options, kemudian pilih Add Field. Di sini bisa kita beri nama score underscore penggunaan lahan. Dan untuk tipenya, bisa pilih Short Integer, lalu klik OK. Setelah itu, di sini kita akan memberikan skor pada penggunaan lahan, misalnya gedung. Caranya bagaimana? Apabila kita lihat di sini, ada beberapa keterangan lain yang berbeda. Dan kita akan coba untuk memberikan skor pada gedung dan pemukiman. Dengan cara, klik kiri pada option, lalu pilih Select by Attribute. Hal ini merupakan fungsi query untuk memilih data mana saja yang akan dianalisis agar lebih cepat. Query ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman dalam mempermudah mengolah data yang sangat banyak jumlahnya, seperti ini. Setelah pilih Select by Attribute, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih keterangan, lalu sama dengan, dan klik Get Unique Value. Di sini kita akan menambahkan skor pada gedung dan pemukiman. Caranya, double klik pada gedung, kemudian klik OR, lalu klik lagi keterangan dan sama dengan, lalu pilih pemukiman. Setelah itu, klik Apply. Hasilnya adalah tampilannya akan terselect otomatis untuk daerah mana saja yang termasuk gedung dan pemukiman. Setelah terpilih target penggunaan lahan yang akan diberi skor, kita arahkan ke field score penggunaan lahan. Kemudian klik kanan, lalu pilih field calculator. Karena kita ingin memasukkan skor 10, maka kita tulis 10. Lalu klik OK. Di sini, untuk atribut yang terselect, akan langsung memiliki skornya tersendiri yaitu 10. Sedangkan untuk atribut yang lainnya yang tidak terselect, tidak memiliki skor, dikarenakan kita fokuskan hanya penggunaan lahan gedung dan pemukiman. Untuk penggunaan lahan lainnya, teman-teman bisa lengkapi dengan skor yang benar. Selanjutnya adalah kita akan coba untuk membuat model builder, yaitu membuat diagram dengan bentuk model yang dapat mengatur file input, tools, dan output. Pertama, kita arahkan ke icon model builder yang ada pada standar toolbar. Lalu, kita akan coba untuk memasukkan file sungai dan administrasi Kota Batu. Caranya, klik Add Data, lalu pilih batas desa Kota Batu dan sungai Kota Batu. Selanjutnya, klik Add dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian,
kita akan memasukkan tool buffer dan intersect, yaitu klik Add Data, lalu pilih Buffer dan Intersect. Kemudian teman-teman dapat mengatur untuk posisi diagramnya. Pada kasus kali ini, cara membacanya yaitu dari batas desa Kota Batu akan kita intersect menggunakan fitur lain. Ketika muncul seperti ini, kita pilih Input Feature. Maka tampilannya akan seperti ini setelah terconnect. Setelah itu, kita akan coba untuk mencari batas desa Kota Batu mana saja yang termasuk dalam cakupan buffer sungai Kota Batu. Misalnya, dengan jarak 250 meter. Kemudian, teman-teman bisa atur posisi diagramnya. Dan untuk kotak buffer ini belum berwarna, karena untuk perintahnya belum lengkap. Maka akan kita coba untuk memasukkannya yaitu double klik, lalu kita atur untuk jaraknya dengan menulis 250 meter. Kemudian klik OK. Berikut ini merupakan contoh untuk pengerjaannya, di mana setelah sungai kita buffer dengan jarak 250 meter akan dipotong dan digabungkan dengan batas desa Kota Batu. Hasil dari buffer tadi akan kita gabungkan dengan tool intersect, di mana akan memotong antara buffer sungai dengan batas desa. Kita arahkan seperti ini, lalu pilih input. Dan apabila kotak-kotak dan juga bulatannya sudah berubah warna, maka artinya sudah tersambung. Setelah itu, kita coba untuk validasi terlebih dahulu dengan klik icon Validate Entire Model. Apabila tidak terjadi apa-apa, maka sudah benar untuk validasinya. Lalu, sebelum mulai, kita bisa setting outputnya terlebih dahulu dengan klik kanan, lalu klik Open. Setelah divalidasi, kita langsung lanjut untuk klik Run dan tunggu hingga prosesnya selesai. Apabila prosesnya sudah selesai, maka akan muncul tulisan complete dan hasilnya bisa kita lihat ke dalam katalog. Dan untuk hasilnya akan seperti ini bentuknya. Ini merupakan hasil dari kombinasi buffer dengan jarak 250 meter sungai yang ada di Kota Batu, dipotong dan digabungkan dengan administrasi Kota Batu. Sekian untuk materi analisis data vektor. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.